Masih memakai satu AI untuk semua pekerjaan? Itu seperti memaksa satu aplikasi untuk mencari berita, membaca puluhan dokumen, menghitung data, dan menulis laporan sekaligus. Bisa dilakukan, tetapi hasilnya sering tidak optimal. Setiap pekerjaan membutuhkan sumber dan cara berpikir yang berbeda. Karena itu, kita akan memilih alat berdasarkan tahap kerja, bukan berdasarkan nama yang sedang populer. Untuk pemula, standarnya sederhana, mudah dipakai, fungsinya jelas, hasilnya dapat diperiksa, dan benar-benar menghemat langkah kerja. Kita dimulai dari pencarian, sumber, sintesis, bukti, lalu analisis data. Tool pertama adalah Perplexity. Anggap ini sebagai mesin pencari yang menjawab dengan bahasa percakapan. Kamu mengajukan pertanyaan, lalu Perplexity mencari web, merangkum informasi, dan menyertakan tautan sumber. Untuk topik besar, Mode Research memecah pertanyaan menjadi beberapa langkah, membandingkan sudut pandang, lalu menyusun laporan. Ini berguna untuk memetakan pasar, kompetitor, tren industri, dan berita terbaru. Supaya hasilnya tajam, beri batas yang jelas. Sebutkan topik, periode, jenis sumber, format keluaran, dan risiko yang ingin diperiksa. Contohnya, minta 3 tren AI untuk bisnis kecil dari 12 bulan terakhir. Kemudian pisahkan fakta dari prediksi. Namun sitasi bukan jaminan kebenaran. Buka tautannya, cek tanggal, cari sumber primer, dan bandingkan klaim penting. Tool kedua adalah Notebook LM. Perbedaannya penting. Kamu menentukan sendiri bahan yang boleh digunakan. Masukkan PDF, situs web, dokumen, presentasi, audio, atau video ke dalam satu notebook. Setelah itu, ajukan pertanyaan berdasarkan kumpulan sumber tersebut. Karena jawabannya menempel pada bahan yang kamu pilih, konteks proyek tidak mudah bercampur dengan informasi acak dari luar. Alurnya sederhana, unggah dan kelompokkan sumber, ajukan pertanyaan, periksa sitasi, lalu simpan temuan penting. Kumpulan bahan yang sama juga dapat diubah menjadi briefing, tabel, peta pikiran, kuis, audio, atau slide. Ini cocok untuk materi kursus, laporan perusahaan, hasil wawancara, dan dokumentasi internal. Tetapi kualitas hasil tetap mengikuti kualitas input. Rapikan sumber, buang duplikasi, beri nama yang jelas, dan selalu periksa kutipannya. Tool ketiga adalah Claude. Pilih ini ketika pekerjaanmu bukan sekadar menemukan fakta, tetapi menyatukan banyak dokumen menjadi struktur baru. Fitur projects dapat menyimpan tujuan, istilah, berkas, aturan, dan gaya kerja dalam satu konteks. Buat ruang terpisah untuk setiap proyek agar bahan dan instruksinya tidak bercampur. Kekuatan utama Claude adalah sintesis panjang, membandingkan dokumen, menemukan pola, rangkum perbedaan, lalu menyusun briefing, rencana proyek, perbandingan kebijakan, atau draft laporan. Ia juga dapat menggabungkan riset web dengan konteks dokumen milikmu. Tetap waspada terhadap kesimpulan yang terdengar sangat meyakinkan. Minta output yang mudah diaudit, lengkap dengan klaim, sumber pendukung, tingkat keyakinan, dan bagian yang masih belum pasti. Kalimat yang lancar, bukan pengganti bukti dan pemeriksaan manusia. Tool keempat adalah Elicit, yang berfokus pada riset ilmiah. Pencarian semantik membantu menemukan studi berdasarkan makna pertanyaan, bukan hanya kecocokan kata kunci. Ini berguna ketika kamu belum mengetahui istilah akademik yang tepat. Mulailah dari pertanyaan riset yang jelas, lalu cari paper yang relevan, bandingkan temuan, populasi, metode, dan keterbatasan studi dalam format yang konsisten. Elicit juga dapat membantu membuat laporan riset dengan sitasi. Untuk pekerjaan yang lebih serius, alurnya mencakup pencarian, penyaringan judul dan abstrak, pemilihan paper, serta ekstraksi data. Setiap tahap harus memiliki kriteria yang dapat ditelusuri. Periksa kutipan pendukung dan ekspor hasil jika perlu diaudit atau dianalisis lebih lanjut. Ingat, Elicit bukan pilihan utama untuk berita harian, harga produk, atau opini terbaru. Gunakan ketika pertanyaanmu membutuhkan bukti ilmiah, kemudian baca studi utamanya sebelum mengambil keputusan penting. Tool kelima adalah Julius AI, untuk analisis statistik dan visualisasi data melalui bahasa biasa. Mulailah dengan mengunggah spreadsheet, lalu jelaskan arti kolom, satuan, dan tujuan analisismu. Sebelum meminta kesimpulan, bersihkan datanya. Periksa tipe kolom, nilai kosong, duplikasi,
dan konsistensi satuan. Setelah itu, kamu bisa meminta analisis dan grafik. Contohnya, cari produk dengan pertumbuhan tercepat, bandingkan konsistensinya antar wilayah dan periode. Lalu pisahkan tren nyata dari satu lonjakan sesaat. Periksa juga outlier dan data dasar sebelum menyimpulkan. Grafik yang terlihat bagus tetap dapat menyesatkan jika struktur data atau metode statistiknya salah. Dapat menjalankan kode, tetapi kamu tetap menentukan apakah pertanyaannya masuk akal. Gunakan Perplexity untuk web, Notebook LM untuk sumbermu, Claude untuk sintesis, Elicit untuk paper, dan Julius AI untuk data. Tidak ada pemenang mutlak. Pilih sesuai tugas dan bukti. Susun sebagai rantai. Perplexity memetakan isu, Elicit memeriksa bukti, Notebook LM menyimpan sumber, Julius menganalisis data, lalu Claude membuat briefing. Sebelum memakai hasil, cek sumber, tanggal, angka asli, dan dukungan datanya. Mulai dari satu masalah, gunakan satu tool selama 1 minggu, lalu ukur waktu yang dihemat dan kualitas hasilnya. Tool terbaik adalah yang tepat untuk tahap kerjamu. Dari 5 pilihan ini, mana yang ingin kamu coba lebih dulu?